Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba untuk memperbaiki ya. Di sini ada keluhan dimana saat motor di standar 2 ya, kita putar bagian roda belakangnya ada bunyi kasar seperti ada komponen bearing yang sudah aus, yang sudah rusak ya. Sini kita coba bongkar terlebih dahulu bagian CVT, takutnya memang di bagian komponen-komponen CVT yang sudah rusak atau aus ya. Jadi kita coba untuk membuka satu persatu komponennya. Setelah kita membongkar bagian CVT, ternyata untuk bagian-bagian komponen bagian CVT itu tidak ada kerusakan yang fatal atau yang berarti di bagian ini ya. Tapi tetap bagian ini kita coba untuk melakukan pemutaran bagian roda belakang pada saat kondisi bagian komponen kopling kita lepas. Kita putar dulu apakah memang masih ada suara kasar setelah dilepas ya. Kita coba putarkan dalam kondisi tanpa ada hambatan atau komponen bagian kopling. Untuk di bagian ini, putaran ini memang ada juga kasar tapi tidak terlalu parah ya, masih dalam tanda kutip normal. Nah, kita coba untuk melakukan putaran ini dengan adanya hambatan beban dari komponen kopling ya, komponen bagian puli yang ada di sini. Ada bearing luar, bearing bambu, dan di sana juga di dalam ada bearing satu di dalamnya ya. Jadi kita coba untuk putar adanya beban ini. Kita coba putar ini dulu. Sini masih halus ya, coba putar sana. Nah, ini kita coba putar dengan ditahan. Kita putar bannya. Ini kasar. Ini terjadi suara kasar setelah kita memasang ini ya. Ternyata adanya beban ini, adanya komponen bagian puli sekunder. Nah, ini ada bunyi kasar ya dalam setiap putarannya. Biasanya terasa di bagian posisi lagi standar 2 atau posisi di turunan saat motor diloskan, itu bunyi pasti terasa ya kasar. Jadi kita coba tetap untuk mencari masalah utamanya itu di mana ya. Kita coba periksa ya satu persatu antara bearing yang ada di bagian komponen kopling atau komponen sliding sekunder atau sliding fixednya. Kita coba satu persatu kita bongkar, kita cek apakah memang dari bearing yang dua yang ada di dalam sliding sekunder fixednya. Oke, kita coba lanjut ke pembongkaran. Oke, lanjut kita ke bagian proses pengecekan satu persatu bagian bearing yang ada di sliding sekunder fixednya ya. Apakah memang bearing tersebut yang bermasalah ya, yang menjadi sumber dari suara kasar pas saat motor diputar rodanya kondisi standar 2. Kita cek ya. Kita lepas bagian corongnya. Ini juga kita bersihkan dulu dari grease-nya. Ini kondisi pulinya masih bagus, masih aman. Ini hanya mengingatkan saja untuk penggantian grease puli ini di kisaran 6000 km sekali. Mohon untuk melakukan pergantian bagian grease atau stemplate atau gemuk ya, supaya ini dalam kondisi terlindungi terus bagian si sliding sekundernya ya, bagian yang slidingnya, supaya awet ya. Jadi 6000 km disarankan, direkomendasikan untuk selalu mengganti grease-nya atau gemuknya.
kita ke proses pelepasan atau pembongkaran bearing ya, untuk mengganti. Oke, ini penampakan bearingnya yang sudah kita buka ya. Ini memang karena adanya kotor masuk ya, jadi posisinya debu lah intinya, biasanya seperti itu, debu yang masuk ke bagian bearing. Terus tempetnya juga kering. Nah, bisa berakibat cepat ausnya atau cepat rusaknya di bagian bearing yang ini. Biasanya sih bearing yang ini yang memang sudah harus adanya melakukan pergantian ya. Ini jadi mohon untuk teman-teman pengguna motor Matic ya, jadi selalu merawatnya itu secara intens untuk melakukan pergantian pelumasan ya, atau gemuk atau grease atau stempet bahasa kasarnya atau bahasa kitanya. Jadi tidak mengakibatkan cepatnya rusak atau cepat ausnya ini bearing yang ada di bagian komponen-komponen CVT. Untuk yang satu lagi kita coba lepas, karena yang satu lagi itu menggunakan ada spie ya di dalamnya. Kita coba lepas dulu spie-nya ya. Untuk melepas circlip atau spie ini menggunakan tang in ya, tang lancip yang in. Kita coba lepas. Biasanya sih agak lumayan sulit, nah, memang ternyata mudah teman-teman ya. Ini kita lepas dengan tang in yang lancip, mudah sekali melepasnya. Nah, saatnya kita coba untuk melepas bagian bearing yang satu lagi. Bukanya ke arah bawah ya, jangan sampai ke atas. Kalau ke atas itu memang nggak bisa, jadi ke bawah. Nah, ini juga sama, ada stempet atau gemuk yang kering ya. Terus adanya juga debu yang masuk, jadi mengakibatkan si bearing menjadi cepat aus, jadi putarannya itu kasar. Kita coba bandingkan dengan spare part yang baru ya. Ini spare part yang baru ya, kita coba untuk melakukan pergantian dengan ini kode spare part 2DPE 767810 bearing bambunya. Ini yang bearing ini dengan kode mesin spare part 2DPE 767800. Ini bedanya jauh ya. Ini masih bagus. Tunjukkan saya. Nah, ini yang baru, putar-putar. Nah, putarannya ini lebih halus, beda dengan yang ini. Ini putarannya sudah kasar karena memang si grease-nya atau si gemuknya sudah bercampur dengan debu. Kita pasang ya, jangan sampai kebalik ya untuk pemasangan. Jadi ini bagian lahar itu bagian yang dari bawah pemasangannya. Untuk yang tutupnya ini berarti bagian dalam ya, ini karena memang untuk menutupi supaya tidak ada debu yang masuk ke bagian bearing dalam. Untuk pemasangan sama juga kita pukul, cuma memang jangan terlalu ekstrim untuk setiap pemukulan karena takutnya ada rusaknya spare part. Kita coba pukul dengan palu karet ya. Oke, udah terpasang ya, seperti ini kita pasang. Oke, kita jangan lupa juga untuk memasang circlipnya, penguncinya menggunakan tang lancip
yang in, karena ini untuk supaya posisinya bearingnya tidak lari-lari ya, terhalang atau tertutup oleh sirklip. Oke, pemasangan sudah selesai ya. Jangan lupa nanti kita kasih bearing, kasih grease. Oke, lanjut teman-teman, kita coba untuk melakukan pemasangan stempet ke bagian bearing yang ada di dalam ya, supaya daya lumasnya atau pelumasannya lebih presisi. Jadi jangan. Oke, kita lumasi ya. Udah cukup lah, jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak juga bisa mengakibatkan over ya, nanti keluar nyiprat. Secukupnya saja untuk melakukan pemasangan gemuk atau grease. Oke, lanjut untuk yang selanjutnya kita coba ganti bearing yang bambunya ya. Nah, ini dengan kode nomor bearingnya seperti ini. Oke, kita pasang. Oke, udah terpasang ya. Ini juga kita melakukan penggunaan palu karet ya. Ini untuk akhirnya karena memang harus ada dalam. Oke, sudah pas ya. Ini cara pasangnya seperti ini. Oke, kita coba lumasi lagi dengan grease-nya supaya lebih awet ya pemakaian bearing ini. Oke, proses pemasangan seperti itu ya. Oke, itu proses pemasangan bearing ya. Untuk selanjutnya kita coba nanti, kalau untuk pemasangan ini kita skip ya supaya lebih cepat karena durasi juga. Nanti kita coba pas akhir untuk pemeriksa apakah memang sudah terselesaikan, memang bersumber dari ini, dari suara kasar yang ada di bagian putaran roda. Nanti kita coba untuk lakukan pemeriksaan atau tes pas selesai pemasangan, dan kita coba untuk melakukan putaran lagi seperti yang sudah kita lakukan dari awal. Apakah suaranya masih kasar atau memang sudah terselesaikan. Baik, kita coba untuk melakukan tes ya. Apakah memang suara kasar yang tadi awal gemuruh itu muncul? Apakah setelah kita melakukan pergantian bearing suaranya hilang? Nah, ini udah halus ya, udah normal. Ternyata memang benar adanya kejadian suara gemuruh yang ada di bagian putaran roda belakang itu terjadi dari sumbernya itu dari bearing yang tadi kita ganti ya. Jadi teman-teman, ini masalah sudah terselesaikan. Untuk putaran ini juga sudah terasa halus. Untuk dari putaran kita coba lawan arah ya, ini kesannya biasanya ada gemuruh. Nah, ini putaran ini sudah normal ya, sudah kembali ke suara normalnya. Jadi yang tadi suara gemuruhnya sudah mulai hilang dan masalah terselesaikan. Jadi teman-teman misalkan ada yang menemukan kendala seperti ini, mungkin sama keluhan atau sama penyebabnya, sama penyakitnya bisa diakibatkan dari bearing yang tadi ya. Jadi teman-teman tinggal mengganti bearing yang itu saja, masalah terselesaikan. Mudah-mudahan kasusnya sama ya, tapi namanya kasus yang ada di luar sana itu pasti berbeda-beda, berbeda kasus, berbeda juga cara penanganan. Jadi kita hanya menginformasikan, dan kejadian ini terjadi di kami saat ini, penyelesaiannya seperti ini. Jadi tidak terpaku harus seperti ini cara penyelesaiannya. Oke, terima kasih. Saat ini mungkin sampai di sini dulu video kami yang kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah informasi teman-teman biker, tentunya teman-teman teknisi juga barangkali ada yang menemukan seperti ini. Mudah-mudahan sedikit bisa membantu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.